Hai sobat semua, di sini kita akan membahas tentang pemberontakan Peri. Pemberontakan Peri merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari tahun 1958. So, ini pembahasan pertama kita. Latar belakang gerakan Peri Semesta bermula dari keadaan tidak stabil dalam pemerintahan, masalah korupsi, perdebatan dalam konstituanta, dan pertentangan dalam masyarakat mengenai konsepsi presiden. Awalnya pemberontakan ini terjadi karena hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi. Saat itu Sumatera dan Sulawesi merasa tidak puas dengan masalah otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sikap tidak puas ini didukung oleh sejumlah perwira militer setempat. Baiklah, mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Alasan dalam membentuk negara. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia ingin membentuk negara sendiri karena mereka merasa tidak puas dengan sentralisasi kekuasaan di pemerintahan pusat Republik Indonesia yang baru terbentuk. Mereka percaya bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah pusat merugikan daerah-daerah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan politik dan sosial antara pemerintah pusat dan Peri yang juga menjadi faktor pendorong pembentukan negara sendiri. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, alasan ini perlu dilihat dalam konteks sejarah dan pada politik saat itu. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Strategi Peri dalam mencapai tujuan. Pertama, menuntut pelaksanaan perbaikan kepemimpinan nasional dan angkatan darat. Kedua, menuntut Komando Pertahanan Daerah dalam menghidupkan kembali Divisi Bantang. Ketiga, menuntut penghapusan sistem pemerintahan yang terpusat yang telah menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat, kemacetan pembangunan daerah, dan hilangnya inisiatif daerah. Keempat, membentuk Dewan Banteng untuk memperjuangkan Piagam Banteng yang di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein. Kelima, meminta pembubaran Kabinet Juanda. Keenam, pembentukan pemerintahan sementara oleh Mohatta dan Sultan Hamengkubuwono IX hingga pemilihan umum berikutnya dilaksanakan Soekarno kembali ke posisi konstitusionalnya. Ketujuh, menuntut pemerintah bertindak adil dan merata untuk alokasi dana pembangunan daerah. Kedelapan, dihapuskannya segera sistem sentralisme yang ada dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Tokoh yang terlibat beserta perannya. Pertama, Ahmad Hussein berperan sebagai pemimpin Dewan Banteng sekaligus pemimpin pemberontakan. Kedua, Maludin Simbolin berperan sebagai pemimpin Dewan Gajah. Ketiga, Berlian berperan sebagai pemimpin Dewan Garuda. Keempat, Zafruddin Prawiranegara berperan sebagai Perdana Menteri Peri. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Faktor pendukung terbentuknya pemberontakan Peri. Pemberontakan Peri dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat di Jakarta, sentralisasi kekuasaan, perbedaan pandangan politik, ketegangan etnis, dan kelompok yang merasa terpinggirkan. Pemberontakan dihentikan oleh pemerintah dengan bantuan militer, meninggalkan dampak dalam sejarah Indonesia. Pemerintah merespons dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengatasi masalah regionalisme dan sentralisasi. Selanjutnya, mari kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Akhir dari pemberontakan Peri terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan Peri. Jumlah pasukan Peri tidak seimbang dengan pasukan dari Epiaria, sehingga pada 29 Mei tahun 1961, Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri. Bagaimana? Tertarik bukan untuk mempelajari sejarah pemberontakan Peri? Tunggu pembahasan kita selanjutnya ya!